Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini 11 Agustus 2022 diambil dari Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Amang Inang dan saudara-saudara lakukan jika menghadapi atau berada di situasi yang berat dengan pergumulan Amang dan Inang dan saudara-saudara sekalian? Jika saya menghadapi pergumulan di mana saya sungguh sangat memerlukan pertolongan Tuhan, salah satu yang saya lakukan adalah berdoa. Selain itu, saya juga menyanyikan lagu yang mungkin akan menguatkan saya. Salah satu yang suka saya nyanyikan adalah lagu Taize, yang bunyinya lagunya begini. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Lagu itu saya nyanyikan berulang kali yang memungkinkan saya akan mengalami kekuatan. Oleh karena itu mungkin Amang Inang juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ayat ini adalah suatu bentuk doa pujian yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh Habakuk kepada Allah. Habakuk adalah nabi Allah yang bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel ketika bangsa Israel menghadapi masa-masa yang sulit. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit karena dosa mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke Babel di bawah penjajahan bangsa Babel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak pertanyaan yang kita alami, kita suarakan kepada Tuhan. Mengapa bertubi-tubi banyak sekali permasalahan kehidupan yang kita alami, yang membuat sepertinya kita tidak mampu untuk menghadapinya. Begitu pula yang dihadapi oleh Habakuk kepada Allah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan oleh Habakuk kepada Allah, karena Habakuk melihat apa yang Tuhan lakukan itu di luar dari pemahamannya. Mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel, padahal dosa Israel menurut Habakuk tidak separah apa yang dilakukan oleh bangsa Babel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita merasa seperti itu juga dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan bertubi-tubi memberikan permasalahan kehidupan kita, bahkan lama sekali mengeluarkan kita dari masalah tersebut? Ingatlah Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak akan membiarkan bangsanya, umatnya terus-menerus di dalam kesusahan, di dalam hukuman, atau di dalam kesengsaraan. Tapi Tuhan melihat kegigihan kita untuk datang kepadanya. Tuhan melihat ketaatan kita dan pertobatan kita. Oleh karena itu, seperti Habakuk yang juga percaya kepada Tuhan, bahwa suatu saat Tuhan akan menolong
membebaskan bangsa Israel. Seperti itulah keyakinan kita juga kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Yang pasti, yang harus kita laksanakan adalah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bergantung dan pengharapan kepada kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika dalam setiap tutur kata kami Tuhan, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan jatuhkan kami ke dalam hukuman-Mu ya Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami, tahirkanlah kami, ampunilah kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah melalui kekuatan firman Tuhan pada pagi hari ini kami dimampukan ya Tuhan, untuk senantiasa menjadikan Engkau sebagai Tuhan keselamatan kami, Tuhan kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami manusia yang lemah tak berdaya. Oleh karena itu kami memohon kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa hadir, menemani, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, sertailah setiap jemaat-Mu yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Dimanapun mereka akan beraktivitas, Tuhan kiranya menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan, yang sedang merindukan pasangan hidup ataupun anak atau pekerjaan yang lebih baik, kiranya Tuhan ikut campur tangan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu dan waktu-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.